Jadi yang dimaksud mengancam kesehatan itu bisa dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Ya, kalau jangka pendek adalah misalnya monetary spending. Kita tahu monetary spending itu sangat menguntungkan, sangat menolong masyarakat berkebutuhan. Apa masyarakat berkebutuhan? Apakah anak, apakah orang tua, dan yang lain-lain. Dan mandatory spending itu merupakan perintah undang-undang dasar gitu. Nah sekarang kalau mandatory spending itu tidak ada, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu bisa terganggu dan sangat tergantung daripada negosiasi. Dan kalau negosiasi itu diberikan, terjadi pada pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan cuci darah dan yang lain-lain, tentu saja ini berpotensi. Coba bayangkan, kita harus cuci darah tapi tidak bisa cuci darah. Kita harus memberikan transfusi bagi anak-anak talasemi, kita nggak bisa berikan transfusi karena tidak direncanakan biayanya. Nah masuk akal bagaimana suatu kegiatan tidak direncanakan. Sedang mandatory spending itu adalah bentuk daripada kewajiban dan besarnya bisa beda-beda. Jadi sekali lagi kalau ditanya bagaimana bentuknya ini mengganggu ketahanan nasional, yaitu bisa terjadi chaos. Dan ini pernah terjadi pada waktu 5 juta daftar nama-nama masyarakat yang mendapatkan pelayanan, kemudian namanya dihilangkan, dan begitu dihilangkan mereka butuh berobat, mereka butuh datang ke pelayanan, ke rumah sehat atau ke tempat-tempat layanan kesehatan, puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, tapi namanya dihilangkan dan dia tidak bisa, tentu saja dia akan marah gitu ya, dan tentu saja nanti akan terjadi suatu reaksi yang tidak kita inginkan dari masyarakat, karena masalah kesehatan adalah masalah hak yang mendasar pada itu dalam jangka pendek. Jangka panjang, kalau kita berbicara tentang ketahanan kesehatan bangsa kita, bahwa biodiversity di kita kan luar biasa, dan kita punya hutan yang sangat luas, kita punya jamur yang luar biasa, dan semuanya itu merupakan kekayaan hayati, dan negara-negara lain pun juga menghargai itu. Maka negara-negara, antar negara-negara yang beradab itu membuat tadi yang saya sampaikan, ada 14 rekomendasi. Dan rekomendasi itu harusnya dapat dijalankan, didukung oleh undang-undang, dan undang-undang itu ada biayanya. Bisa nggak undang-undang tidak ada biayanya? Jadi itu terkait. Jadi sekali lagi, ini bukan lebay mengatakan bahwa ini masalah ketahanan bangsa. Ini ada yang bilang ini masalah dokter, nggak ada urusannya sama dokter. Urusannya ID, urusan perawat, urusan bidan, enggak. Ini benar-benar sesuatu yang mendasar dalam ketahanan kesehatan kita. Bayangkan mandatory spending, genom, dan perlindungan kepada tenaga kesehatan. Itu kan penting. Nah, sekali lagi, ketahanan itu hanya dibangun kalau ada kolaborasi. Dan kolaborasi itu, undang-undang itu mengatakan, undang-undang itu dibuat dengan kolaborasi. Nggak bisa undang-undang dibuat suka-sukanya, suka hati. Itu namanya undang suka hati. Tapi kalau undang-undang kolaborasi itu, dia meaningful participation. Faktanya, pada waktu rencana undang-undang ini dibuat, walaupun dikatakan kami telah mengundang ini, siapa yang diundang itu? Kami itu siapa? Coba pikirkan, bagaimana orang-orang dengan odapus, orang-orang dengan lupus. Bayangkan, orang lupus itu memerlukan pertolongan terus-menerus. Bukan hanya sesaat, tapi terus-menerus. Bagaimana orang-orang dengan kesehatan jiwa, anak-anak, dan ada sekian juta anak-anak yang lahir dan memerlukan imunisasi, kan itu harus direncanakan. Jadi sekali lagi, nggak ngada-ngada, tidak mengada-ngada, tetapi tentu saja kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh, dengan eviden, dan kita lihat medical populism kepemimpinan yang dilakukan tanpa eviden, dan kemudian mempertentangkan berbagai pihak dalam satu keadaan, bukan kolaborasi, maka akan merugikan. Kita lihat bagaimana medical populism itu dikerjakan di berbagai tempat, di Brazil, di Filipina, dan mungkin juga di kita, mungkin ya, sehingga COVID itu kita mengalami beban yang berat bagi ekonomi maupun jumlah casualties, kematian yang besar, terutama pada tenaga kesehatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau tadi bertanya, kalau ini kemudian tidak didengarkan bagaimana? Itu ada yang tanya tadi gitu ya. Sekali lagi, kalau ada yang bertanya, kalau guru besar sudah berbicara tidak didengarkan,
Kami kira tidak akan. Ya, kami yakin betul bahwa pemimpin-pemimpin negeri ini menghargai apa yang menjadi kuntum melati yang mekar dalam hati guru besar. Dan adik tadi melihat sendiri bagaimana Profesor Tukman Tulus Putra, orang yang kita tuakan. Begitu juga Prof. Sri Edi Swasono, ada Prof. Hafizin Abbas, dan yang lain-lain yang tidak bisa hadir, tetapi mereka mendukung ini. Kalaulah tidak Prof. Sri Edi Swasono itu dalam usia yang tidak sehat, tentu dia akan naik ke lantai 3 ini. Begitu juga yang lain-lain. Jadi sekali lagi, kalau ditolak bagaimana? Enggak ditolak, insya Allah akan didengarkan. Tapi kalau qadarullahnya ditolak, tentu kita juga akan memakai pendekatan yang benar. Yaitu kolaborasi. Kita akan kolaborasi tersebut dan kita akan terus menjadikan teaming. Kita jadikan semua kelompok itu tim kita. Dan kalau teaming berarti together everybody achieve more. Rancangan undang-undang untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok-kelompok, apalagi untuk kelompok oligarki. Ya, orang yang hanya memikirkan keuntungan, tidak memikirkan dampak terhadap lingkungan dan yang lain-lain. Terima kasih. Terima kasih ya, kamu hebat.